Bayangkan, jalan yang tak berbayar, yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian, produk perkebunan, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar, baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu, di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain. Kita bicara panjangnya. Membuat jalan tol 2.600 km. Kita penting kalau tidak macet untuk Lebaran. Dan lain-lain penting sekali jalan tol. Tetapi 170.000 km jalan rusak di Indonesia. Itu data BPS. Artinya adalah orang bisa menganggap kalau mau jalan baik hanya orang mampu yang bisa jalan baik karena dibayar. Tapi jalan rakyat yang dijalani tiap hari oleh petani kita, oleh pedagang kecil kita, oleh siapapun, rusak tidak diperbaiki. Saya menyimak pidato bakal calon presiden Bapak Anies Rashid Baswedan semalam. Pidatonya menarik. Satu hal dari pidato tersebut, beliau mengkomparasi pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden SBY dengan masa Presiden Jokowi. Beliau sampaikan bahwa pada masa Presiden SBY 10 tahun itu beliau membangun 144.000 jalan non-tol, mulai jalan provinsi, jalan nasional, dan jalan kabupaten kota. Jauh lebih tinggi dibanding pencapaian Presiden Jokowi selama 9 tahun, yaitu hanya 19.000 km. Beliau sampaikan perbandingannya 7,5 kali lipat pada masa Pak SBY, lebih banyak dibanding dengan masa Pak Jokowi. Menyimak pidato ini saya punya satu catatan, bahwa Mas Anies Rashid Baswedan tidak menyebut melupakan. Saya tidak tahu ini sengaja atau tidak sengaja ya. Mestinya sebagai calon presiden beliau memaparkan secara utuh. Beliau tidak menyebutkan tentang jalan desa yang terbangun pada masa Presiden Jokowi. Pada masa 9 tahun sampai akhir 2022 itu ada lebih dari 316.000 km jalan desa yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Kita tahu kalau bicara tentang mengurangi kesenjangan, bicara tentang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satu instrumennya adalah meningkatkan kemakmuran di tingkat desa. Dan meningkatkan kemakmuran di tingkat desa itu artinya apa? Mempercepat aktivitas ekonomi, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan memperbesar porsi ekonomi yang diperoleh oleh masyarakat desa. Salah satu strateginya adalah dengan mengurangi biaya logistik, memperlancar arus barang dan jasa, produksi petani kita, padi, kedelai, sapi, ya, dan segala macam yang diproduksi di tingkat desa itu harus dapat diakses dengan mudah, harus memiliki sarana logistik yang baik. Karena itu pembangunan atau jalan desa itu memegang peran yang sangat penting untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengurangi ketimpangan antara desa dan kota. Jadi Mas Anies sebenarnya kalau fair ya apa adanya, beliau seharusnya menyebutkan bahwa pada masa Presiden Jokowi ada lebih dari 316.000 km jalan desa yang tidak terbangun pada masa sebelumnya. Belum lagi kalau kita bicara infrastruktur lain ya, di tingkat desa ada lebih dari 1,5 juta meter jembatan di tingkat desa, ada lebih dari 500.000 unit
air bersih, ada 42.000 lebih posyandu, ya, dan beragam infrastruktur di tingkat desa yang menjadi concern dari Bapak Presiden Jokowi selama 9 tahun pembangunannya. Dengan demikian, kalau kita menyampaikan data secara utuh pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden Jokowi, mulai jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota, dan jalan desa, maka angkanya adalah sekitar 340.000 kilometer, jauh di atas pembangunan jalan tidak berbayar pada era sebelumnya. Terima kasih, itu catatan saya. Terima kasih kepada Mas Anies Baswedan yang sudah menarik gagasan kontestasi kepemimpinan menuju kepada kontestasi gagasan. Hanya mohon data-data disampaikan secara utuh, jangan setengah-setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ocha M Channel, channelnya berita dan gosip kesayangan Kompak. Anies Baswedan, JK dan AHY kritik infrastruktur jalan tol hingga penegakan hukum era Jokowi. Anies sebut pembangunan jalan nasional di era SBY lebih panjang dari Jokowi. KSP, cara berpikir jangan parsial. TGB atau Tuan Guru Bajang minta Anies jangan manipulasi rekam jejak Jokowi. Anies Baswedan, Jusuf Kalla dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY turut memberikan sambutan dalam gelaran milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu tanggal 20 Mei tahun 2023. Dalam sambutannya kala itu, ketiganya kompak memberi kritikan pedas di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Adapun kritik yang disampaikan ketiga tokoh tersebut terkait pembangunan jalan tol, kesejahteraan masyarakat hingga penegakan hukum demokrasi tanah air. Dalam sambutan pertamanya, Anies Baswedan langsung menyinggung pembangunan infrastruktur jalan di era Jokowi lebih sedikit dibandingkan masa Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Kemudian, Anies mengakui pembangunan jalan tol Jokowi merupakan terpanjang apabila dibandingkan dengan kepemimpinan sebelumnya. Namun, pihaknya menyatakan bahwa jalan tol yang dibangun Jokowi merupakan jalan berbayar. Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63% jalan tol berbayar yang berada di seluruh Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km itu adalah jalan berbayar, tutur Anies. Lantaran kondisi tersebut, Anies Baswedan menyebut SBY lebih unggul 7 kali lipat dibanding Jokowi. Hal senada juga disampaikan Jusuf Kalla, yakni ia menyatakan pembangunan jalan tol yang dibangun Jokowi hanya untuk masyarakat yang memiliki uang. Lantas hal tersebut dinilainya sebagai ketidakadilan bagi rakyat. Berbeda dengan keduanya, AHY kala itu justru menyoroti sistem penegakan hukum di Indonesia, yang dinilainya kian merosot tajam. Banyak yang merasakan praktik penegakan hukum yang seolah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tajam ke lawan tumpul ke kawan, jelas AHY. Selain itu, AHY juga menilai demokrasi Indonesia juga semakin merosot. Bahkan, pihaknya menyatakan rakyat yang kritis justru dianggap melawan dan dibungkam. Lantas, pihaknya menyatakan semestinya permasalahan tersebut tak terjadi di Indonesia. Kita yang kritis, PKS, Nasdem, Demokrat, kalau kritis dibilang musuh negara. Bukankah negeri ini milik kita semuanya? Jelas AHY. Sementara itu dilansir dari kompas.com, Anies sebut pembangunan jalan nasional di era SBY lebih panjang dari Jokowi, KSP. Cara berpikir jangan parsial, tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan atau KSP.
Ade Irfan Pulungan merespons pernyataan Anies Baswedan yang membandingkan pembangunan jalan di era Presiden Joko Widodo dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY. Menurut Ade Irfan, pernyataan Anies menegaskan cara pandangnya yang masih parsial soal pembangunan. Semua pembangunan yang dilakukan pemerintah, siapapun presidennya, itu harus kita lihat secara sudut pandang membangun Indonesia, mensejahterakan rakyat, ujar Ade Irfan saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu tanggal 21 Mei tahun 2023. Ade menjelaskan, saat Jokowi memimpin banyak infrastruktur jalan yang sudah dibangun. Keberadaan jalan-jalan pun dirasakan manfaatnya oleh warga. Untuk jalan tol berbayar pun tetap memberikan manfaat bagi rakyat. Sebab pengguna tol bisa siapa saja, baik masyarakat maupun untuk keperluan bisnis. Kalau untuk kebutuhan bisnis tentu perlu kecepatan waktu. Jalan tol menghubungkan dari satu tempat ke tempat lainnya, tutur Ade. Dia menambahkan, hingga saat ini belum ada warga yang menyampaikan komplain atas pembangunan ruas-ruas tol. Sebaliknya, masyarakat menyampaikan apresiasi karena memudahkan transportasi. Sehingga narasinya sebaiknya jangan parsial begitu, tutur Ade Irfan. Narasinya seharusnya kita ingin sama-sama membangun republik ini dari Sabang sampai Merauke, tambahnya. Diberitakan sebelumnya, bakal calon presiden Koalisi Perubahan dan Persatuan atau KPP Anies Baswedan mengatakan, pembangunan jalan nasional tak berbayar di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2 kali lebih panjang dibandingkan era Presiden Jokowi. Hal itu dia sampaikan saat pidato dalam acara Hari Ulang Tahun atau HUT ke-21 Partai Keadilan Sejahtera atau PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu tanggal 20 Mei tahun 2023. Awalnya, Anies menyebut era Jokowi berhasil membangun jalan tol terpanjang, yaitu 1.569 km dari total jalan tol saat ini 2.499 km. Pemerintah kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang di periode sebelumnya. 63% dari seluruh jalan tol berbayar di Indonesia itu dibangun di masa sekarang. Sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km, itu adalah jalan berbayar, ucap Anies. Namun, kata Anies, bagaimana dengan jalan tak berbayar yang bisa digunakan seluruh masyarakat tanpa ada biaya tambahan lainnya? Era Jokowi hanya berhasil membangun jalan kurang lebih sepanjang 19.000 km. Saya bandingkan dengan pemerintahan yang lalu. Di zaman Pak SBY jalan tak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat, katanya. Anies kemudian mengerucutkan perbandingan jalan yang dibangun oleh pemerintah pusat, yaitu jalan nasional. Selama Jokowi memimpin, hanya sekitar 500 km jalan nasional yang terbangun. Sedangkan era SBY bisa 20 kali lipat dari pencapaian Jokowi saat ini. Jika dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional membangun sepanjang 500 km, di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km, 20 kali lipat, ucap Anies. Kita belum bicara mutu, standar dan lain-lain, kita bicara panjang, sambung dia. Anies mengatakan, kedua infrastruktur baik jalan gratis maupun jalan tol sama-sama dibutuhkan. Namun, kata Anies, yang perlu diperhatikan adalah keberpihakan dalam menentukan prioritas kebijakan untuk seluruh kelas masyarakat. Ketika bicara infrastruktur ekonomi memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif, infrastruktur yang membangun keseharian, pungkas dia. Selanjutnya dilansir dari katalogika.com, Tuan Guru Bajang atau TGB.
HM Zainul Majdi minta Anies Baswedan jangan manipulasi rekam jejak pembangunan era Presiden Jokowi. Manipulasi rekam jejak Jokowi, kata TGB, dilakukan Anies saat bandingkan jalan non-tol era SBY dan Jokowi. TGB nilai rekam jejak Presiden Jokowi sulit dimanipulasi, hasil pembangunan itu nyata, dapat dilihat dan dirasakan rakyat. Jadi manipulasi rekam jejak, mudah dibantah, terang TGB. TGB kritisi pidato Anies soal jalan non-tol yang dibangun era SBY dan Jokowi, jika era SBY lebih berhasil. Anies menyebut era SBY dalam 10 tahun berhasil membangun 144.000 km jalan non-tol, dibanding Jokowi hanya 19.000 km, itu manipulasi rekam jejak, ucapnya. TGB jelaskan Anies tidak hitung jalan desa yang dibangun era Jokowi, lebih dari 340.000 km, tegasnya, itu pun belum termasuk ratusan kilometer jalan tol, terang dia. Saya tidak tahu, apakah Mas Anies sengaja atau tidak. Tapi sebagai calon presiden, kesalahan data sangat fatal, ungkap TGB dalam akun resmi Facebooknya tanggal 21 Mei tahun 2023. TGB minta Anies jangan memanipulasi rekam jejak pembangunan, kontestasi gagasan sangat bagus. Apalagi didukung data yang akurat dan valid, terang dia. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.